Oh, halo. Nah, di video kali ini saya bakal herping di wilayah persawahan lagi ya, karena kemarin tuh saya menemukan ular kobra. Jadi mungkin di video kali ini saya bakal herping di wilayah persawahan sebelah sana, karena di sana itu rapet ya. Kadang ada, ya ini informasinya sih katanya ada ular besar gitu di sana, karena orang daerah saya itu kadang kalau lihat ular itu langsung heboh gitu. Oke, kita akan menuju ke tempat di mana katanya itu ada ular besar yang melintas di pematang-pematang sawah itu. Dan mungkin saya khawatirnya ular itu dibunuh ya kalau ketemu itu. Kita akan merescue ular tersebut. Oke, ikuti petualangan saya terus. Deres ya udah nih. Deres sudah nih. Heeh. Mau gelek nang kono gak deres. Oke, habis hujan ya. Jadi saya itu berteduh terlebih dahulu. Nah, coba lihat ini. Jadi saat hujan itu kelembapan udara itu mulai ekstrim ya. Jadi biasanya seperti ini tuh jenis-jenis ular viper itu biasanya aktif ya setelah hujan. Jadi agak berbahaya juga ya. Karena di daerah saya sendiri angka kematian akibat viper itu cukup tinggi ya. Ular hijau ekor merah dan ular tanah itu loh. Sering banget ada orang tergigit ular itu. Oke, kita akan ke daerah persawahan. Oke, di sekitar arah sini itu banyak sekali ular hijau ekor merah ya. Jadi kita juga harus berhati-hati ya, karena ular ini sendiri bisanya sendiri nggak main-main gitu. Emang ular itu saat siang hari seperti ini dia itu biasanya berjemur di antara pohon-pohon ini. Dan emang saat di pohon, ular-ular itu kadang tersamar dengan batang-batang pohonnya. Jadi kita itu harus jeli sekali untuk membedakan mana batang kayu dan mana tidak. Oke, kita akan cari di sebelah sana juga. Oke, nah saya bisa perhatikan ini kan, keren ya. Coba lihat ini, bayi petias koros, atau orang daerah saya lebih mengenal ular ini itu dengan sebutan dumung kayu ya. Nah, ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berpisah dari keluarga Colubridae. Dan ular ini sendiri memang semi arboreal ya. Jadi kalau kecil seperti ini biasanya itu dia itu mendiami pohon-pohon rendah seperti ini buat berjemur. Dan ketika dewasa, ular ini tuh sering berada di antara pematang-pematang sawah gitu. Nah, coba lihat warnanya, cantik ya. Petias koros, atau orang-orang lebih mengenalnya itu dengan sebutan ular koros ya. Dan di daerah saya sendiri ular ini tuh disebut dengan nama dumung kayu, karena emang warna-warnanya ini mirip kayu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri ular ini tuh disebut ular kayu. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berpisah dari keluarga Colubridae. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang sangat-sangat membantu para petani ya dalam memberantas hama tikus. Karena ular jali atau ular koros-korosan itu biasanya mereka itu pemakan tikus yang aktif gitu loh. Dan mereka ini emang gemar memakan tikus saat dewasa. Dan ukuran segini sendiri belum bisa memakan tikus ya. Paling cuma burung, kadal-kadal kecil ataupun apalah. Dan coba lihat ini, keren ya. Ini masih anakan loh, ini masih baby. Kayaknya ini usianya udah 1 bulan, karena biasanya bayi ular kayu itu hanya dapat mencapai panjang 15 cm ya saat dia menetas ini. Dan bisa perhatikan di sini, cantik ya dia. Pada sisi dorsal dia memiliki warna hitam kecoklatan, kalau enggak hitam ke abu-abuan. Dan coba lihat ini, ganti kulit ini, coba lihat ganti kulit ya dia. Coba lihat, keren ya. Nah, ini dia kulit-kulitnya, dan bisa perhatikan sendiri kan, keren ya. Dan pada sisi ventral dia memiliki warna kuning. Coba lihat, sisi ventralnya dia berwarna kuning ya. Dan matanya matanya lebar. Ini tuh ciri-ciri ular-ular tikus ya, atau ular rat, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut rat snake. Keren ya ularnya. Dan emang ular ini sendiri sering berada di pepohonan rendah seperti ini untuk berjemur. Karena emang ular ini sendiri saat kecil itu dia itu cenderung arboreal ya. Dan saat dewasa dia itu sering berada di pematang-pematang sawah ya. Dan coba lihat, ganti kulit ya dia.
ular sangat cantik. Jenis ular ini itu sangat membantu para petani ya. Jadi kalau kalian menemukan jenis ular ini itu seenggaknya nggak perlu dibunuh lah, karena ular ini sendiri bukan jenis ular berbisa gitu. Jadi aman-aman aja ya. Ular dumung kayu ini atau ular koros dan nama latinnya itu Ptias koros ya. Tapi kalau orang daerah saya itu lebih menyebut ular ini itu dumung kayu. Nah, ular ini sendiri memiliki tipe gigi berjenis Aegifla. Jadi dia itu nggak punya taring bisa ya. Karena emang jenis-jenis ular dari keluarga koluber seperti ini itu emang nggak punya bisa dia. Dan emang dia ini jenis ular yang membantu para petani dalam memberantas hama tikus ya. Jadi sebisa mungkin kita itu nggak membunuh dia lah, karena dia ini pemakan tikus yang kerakus loh. Dalam satu area persawahan dia itu bisa langsung menghabiskan tikus. Keren ya ular ini, bener-bener keren. Coba lihat, ini masih bayi ini, karena karakternya loh, lihat. Dan ular ini sendiri boleh dipelihara karena dia itu nggak punya masalah konservasi di Indonesia sendiri. Dan dia itu emang apa ya, karena emang dia ini bukan jenis ular berbisa sih, tapi seenggaknya kita itu biarkan dia itu di alam ya, karena di alam itu dia itu sangat-sangat membantu para petani sekali dalam memberantas hama tikus. Ular yang sangat cantik. Ular ini sendiri memiliki warna yang cukup berbeda ya di setiap tempat. Karena di daerah Jawa Timur ini dia itu kadang ada yang berwarna coklat kehijauan atau coklat kekuningan. Tapi untuk di daerah saya sendiri emang warnanya agak hitam seperti ini dia. Karena tergantung lokalitinya sih menurut saya. Ganti kulit ya dia. Ya, karena ular ini masih kecil dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang membantu para petani loh dalam memberantas hama tikus. Oke, kita akan melepasnya ke sana. Oke. Oke, mungkin ular itu saja yang bisa saya temukan di daerah sini ya. Karena hari mulai sore dan saya sendiri harus kembali ke rumah ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.